menilik dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada pasal 104 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum. Maka dari itu, korelasinya dengan mosi debat kali ini adalah jelas bahwa tidak ada pengecualian bagi siapapun atau unsur apapun untuk tidak diadili di pengadilan umum jika mereka terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan seluruh pemerhati hukum, perkenalkan saya Muhammad Raihan selaku pembicara pertama dari pihak pro. Sebelum itu, Dewan juri yang terhormat, mari kita cermati bersama keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang mengakui bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa diperlukan tindakan lebih dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu kasus yang dapat menjadi rujukan untuk tetap setuju terhadap mosi kali ini adalah yaitu kasus pendeta Yeremia. Dalam menyelesaikan kasus tersebut menunjukkan tiadanya kesetaraan di muka hukum. Pada sidang putusan tanggal 30 Juli tahun 2023, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, mereka hanya dihukum 1 tahun penjara dan membayar biaya perkara. Putusan majelis hakim ini jelas berbeda dengan tuntutan dari auditor militer agar ketiga terdakwa dipidana penjara selama 15 tahun dan dipecat dari Dinas Tentara Nasional Angkatan Darat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari kasus yang saya contohkan dan berkaitan dengan mosi debat kali ini, tentunya bertentangan dengan yang pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 yang menyatakan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya, semua warga negara yang terlibat masalah hukum mendapatkan perlakuan sama dari aparat penegak hukum. Yang kedua, pasal 3 ayat 4 TAP MPR nomor 8 /MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri yang menyatakan prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Kemudian yang ketiga, pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiabel peradilan militer dan justisiabel peradilan umum diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Wahai Dewan Juri yang terhormat, pasti kita tidak asing juga dengan asas hukum yang berbunyi lex posterior derogat legi priori, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan kata lain, TAP MPR yang terbit pada tahun 2000 dan Undang-Undang TNI yang terbit pada tahun 2004 mengesampingkan Undang-Undang Peradilan Militer yang terbit pada tahun 1997. Dari sini telah terlihat jelas, wahai Dewan Juri yang terhormat, bahwa proses peradilan militer justru memperkuat sentimen di masyarakat bahwa ada kekebalan hukum bagi warga negara berstatus militer. Hal ini jelas tidak adil, terutama bagi keluarga korban. Oleh karena itu, hal tersebut juga relevan dengan prinsip yang dikemukakan Federico Andre Guzman di bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Military Jurisdiction and International Law, yang berteori bahwa pada prinsipnya sistem peradilan militer hanya mengadili pelanggaran dinas yang setara dengan pelanggaran militer dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota militer, bukan tindak pidana bahkan kasus pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tentunya hal seperti ini harus diakhiri dengan memindahkan jenis-jenis kasus tersebut ke meja peradilan umum. Meskipun terdapat juga dasar hukum yang mengatur secara jelas dan rigid bahwa anggota militer yang melakukan kasus pelanggaran HAM berat harus diadili di pengadilan militer, tetapi kita harus melihat lagi secara kontekstual bahwa kita membicarakan soal kasus pelanggaran HAM berat, di mana dalam prakteknya sering terdapat pemakluman dan pengkompromian. Hal tersebut ditujukan agar kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan secara adil dan tidak melalui prosedural hukum yang berbelit-belit. Maka dari itu, kami tetap menyetujui mosi debat kali ini. Sekian dan terima kasih.
berangkat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Saya menyatakan kontra terhadap pernyataan anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Mosi tersebut mengabaikan kompleksitas sistem peradilan militer yang justru dibangun untuk menjamin keadilan sekaligus mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan seluruh pemerhati hukum, perkenalkan saya Nurholis Al-Qadri selaku pembicara kedua dari pihak kontra. Mengapa pelanggaran HAM oleh militer harus tetap diadili di pengadilan militer? Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menjawab. Di sini saya ingin memaparkan secara mendalam landasan yuridis dan filosofis mengapa pengadilan militer tetap menjadi forum yang tepat untuk mengadili pelanggaran HAM oleh anggota militer. Pertama, dasar hukum kita sangat tegas, Dewan Juri. 1. Pengadilan militer bukanlah lembaga buatan semena-mena, melainkan produk hukum formal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 9 dalam Undang-Undang Peradilan Militer juga menyatakan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana oleh anggota TNI. Pasal 65 Undang-Undang TNI juga menegaskan hal serupa, namun kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang. Dua ketentuan tersebut bukan merupakan bentuk impunitas, tapi wujud pengakuan konstitusional bahwa militer memiliki karakter institusional dan operasional yang berbeda dari masyarakat sipil. Kedua, kerja-kerja militer tidak dapat dinilai dengan kacamata sipil. Dalam operasi tempur, prajurit dituntut mengambil keputusan dalam hitungan detik di bawah tekanan ekstrim yang mulia. Morris Janowitz, sosiolog militer Amerika, menekankan bahwa dunia militer membutuhkan sistem hukum yang memahami kompleksitas ini. Selain itu, Samuel Huntington dalam bukunya The Soldier and the State menekankan dalam tulisannya tentang pentingnya ekonomi militer, otonomi militer untuk menjaga rantai komando dan disiplin. Jika pelanggaran HAM oleh militer langsung ditarik ke ranah sipil, maka struktur komando dan efektivitas operasional dapat rusak seketika. Disiplin militer bukan hanya soal hukum, tetapi juga kehormatan, korps, dan kepatuhan hierarki. Sanksi internal militer bahkan seringkali lebih keras dari sanksi sipil karena menyentuh aspek martabat dan loyalitas. Ketiga, pengadilan militer mencegah politisasi dan intervensi eksternal. Sejarah telah menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan anggota militer rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Pengadilan militer di sini mencoba menjaga independensi setiap proses dalam kasus anggota militer tanpa berarti memberi kekebalan hukum terhadap anggota militer. Selain itu, sistem pengawasan eksternal tetap tersedia dalam kasus ini, salah satunya melalui prinsip komplementer statuta Roma, yaitu jika pengadilan domestik termasuk militer tidak mampu atau tidak mau menegakkan keadilan, maka ICC bisa mengambil alih kasus tersebut. Salah satu contoh penanganan kasus yang ditangani oleh pengadilan militer adalah kasus Timawar yang telah menjadi bukti bahwa pengadilan militer dapat memproses dan menjatuhkan putusan. Meskipun masih ada catatan dalam prosesnya, tetapi solusi bukan dengan mematikan lembaganya, melainkan memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya. Dalam hal ini, prinsip lex specialis derogat legis generali memberikan contoh bahwa militer sebagai penjaga kedaulatan memerlukan sistem hukum khusus yang memahami kompleksitas tugasnya. Selanjutnya, sebagai penutup ataupun yang terakhir, saya ingin menyatakan jangan pernah tergesa-gesa dalam upaya untuk mengubah sistem tanpa mengindahkan prinsip dan keadaan dalam dunia militer. Alih-alih meragukan dan melemahkan pengadilan militer, langkah yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan dalam peradilan militer adalah memperkuat akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan militer. Sebagai institusi penjaga kedaulatan negara, militer membutuhkan sistem hukum yang memahami kompleksitas tugas mereka, bukan intervensi yang justru dapat melemahkan pertahanan nasional. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya dapat
untuk menolak mosi debat kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, nampaknya bagi tim pro maupun tim kontra sama-sama memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer, serta memberikan hukuman yang adil bagi pelaku pelanggar HAM. Hal ini selaras dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia lebih luas lagi mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Fikri, selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan debat kali ini. Dewan Juri yang terhormat, di sini tim pro mendalilkan secara tegas, menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Berdasarkan prinsip universal HAM dan Konstitusi Indonesia, tim pro merujuk pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 hingga asas lex posterior derogat legi priori, guna menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan tindak pidana umum yang seharusnya tidak diselesaikan melalui forum peradilan militer. Dewan Juri yang terhormat, untuk memperkuat argumennya, tim pro memberikan contoh kasus Pendeta Yeremia bahwa dalam praktiknya tidak ada kesetaraan di muka hukum. Berdiri atas landasan konstitusi dan hati nurani, setiap pelanggaran martabat manusia terlebih dilakukan oleh aparat bersenjata tidak boleh mendapatkan perlakuan yang istimewa. Mereka mengingatkan kita bahwa hukum tidak boleh tunduk pada seragam, jabatan, atau institusi manapun. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain pun tim kontra memberikan argumentasi yang tidak kalah kuat dengan menekankan prinsip bahwa sistem peradilan militer dibentuk bukan untuk memberikan kekebalan hukum, tetapi untuk menjaga otonomi dan efektivitas dunia militer. Mereka berpegang pada asas lex specialis derogat legi generali bahwa peradilan militer adalah sistem yang khusus secara hukum dan konstitusional sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2004. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal jabatan, tim kontra memberikan pernyataan yang tegas bahwa militer bukan sekedar profesi, tetapi pilar penjaga kedaulatan negara. Tim kontra juga mengingatkan kita bahwa operasi militer tidak dapat dinilai dengan kacamata sipil semata. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, di antara dua dunia yang seolah berseberangan tetapi sungguhnya saling membutuhkan, di antara suara korban yang menuntut keadilan dan suara prajurit yang menuntut pemahaman, maka izinkan saya menyampaikan bahwa kita tidak perlu memilih antara keadilan dan kedaulatan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menegakkan hukum tanpa meruntuhkan institusinya dan mampu melindungi hak warga negara tanpa melemahkan militernya. Oleh sebab itu, solusi terbaik bukanlah saling menegasikan, tetapi saling membangun serta memastikan bahwa dalam setiap pelanggaran HAM berat, siapapun pelakunya, sipil maupun berseragam, tidak ada yang kebal di hadapan hukum. Viva Justitia Ruat Caelum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.